Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 798. Bagian pertama. Para rombongan bos-bos perusahaan telah datang. Mobil-mobil berhenti di depan rumah Diana, membuat para tetangganya menjadi bertanya-tanya, ada apa ya di rumah Pak Marsal? Apa ada acara di sana? Kok ramai tak seperti biasanya? Diana pun melihat Kenshin yang berada di halaman rumahnya, berbaju putih berseragam rapi berdasi. Maminya pun melihatnya. Kemudian maminya Diana bicara, oh ini rupanya tuan muda yang asli. Pantas sekali gagah orangnya, tampan pula, cocok kalau sama Diana. Waduh, mamanya Diana berpikiran, kalau Kenshin akan berjodoh dengan Diana. Diana sendiri yang melihat Kenshin, tanpa sadar bicara dengan Levana. Oh ya Levana cakep juga ya cowok itu. Kalau mengenakan baju begitu, beda sekali dengan yang kita temui kemarin. Kurang ajar banget nih, mobilnya keren sekali. Baru pertama aku melihatnya, awas aja nanti pasti akan kubeli yang itu juga. Levana pun menjawabnya, loh Diana, kamu barusan bilang apa memangnya? Kamu memujinya cakep ya, apa benar itu? Apa nggak salah Diana? Kamu kan jarang sekali mengatakan cowok manapun yang kamu temui dengan bilang cakep orangnya, tapi kok musuhmu itu? Kamu bilang tampan. Tampan mana Diana dengan Revaldo yang aku kenalkan kemarin? Diana pun langsung mengoreksi dirinya bicara, oh itu gua tadi kelepasan bicara Levana. Sebab tiba-tiba cowok itu kesini, masuk begitu saja ke halaman rumahku. Memangnya siapa yang mengizinkannya? Enak aja security itu membolehkan. Awas nanti Pak Kirman akan aku marahi. Sebab membiarkan cowok itu masuk ke dalam. Diana tak menjawab tanya Levana tentang tampan mana Kenshin dan Revaldo baginya. Malah ngeles security yang disalahkan. Kemudian terlihat dari jendela, papinya Pak Marsal dan maminya malah menyambut Kenshin. Diana makin nyesek hatinya. Papinya tersenyum mempersilahkan Kenshin masuk. Dengan begitu ramahnya, Pak Marsal berkata, mari silahkan Mas Kenshin ya, ini putra dari Pak Bill Gates ya. Kenshin kaget jadinya. Tuan rumah ini kenal ayahnya. Apa Iwan dan Paijo bercerita? Pak Marsal pun berkata, oh itu kedua temannya ada di dalam. Mama antarkan mas ini masuk ke rumah. Maminya Diana pun tersenyum menyambut Kenshin dengan senangnya. Pak Marsal pun keluar ke gerbang, menemui bos-bos perusahaan lainnya. Pak David, Pak Chandra, Pak Michael, Pak Johnson, sampai Bang Hotman, Pak Mori terlihat ada di sini. Deg-degan Pak Marsal jadinya. Merasa nervous sendiri, padahal dirinya mengklaim orang paling kaya di Asia. Tapi bertemu anak buah bos besar saja, merasa segan begitu. Pak Marsal pun menyapa, mari bapak-bapak yang terhormat, masuk saja ke dalam rumah. Maaf saya tidak tahu sebelumnya, kalau rumah saya akan kedatangan orang-orang yang hebat. Pak Marsal sangat begitu segannya. Pak Hadi pun menjawabnya. Tiba-tiba berjalan menghampiri. Pak Marsal terkejut jadinya. Langsung saja bicara, loh Pak Hadi rupanya tetangga sendiri yang tinggal di Blok V itu. Ternyata Pak Hadi ikut rombongan ini. Pak Hadi pun membalasnya. Oh ya benar Pak Marshal. Saya hadir pula di sini karena perusahaan saya juga bagian dari miliknya Pak Bill Gates. Dan ini tadi saya yang menunjukkan rumahnya Pak Marsal ini. Sekalian tuan muda Kenshin, serta rekan bisnis yang di sini. Saya mampirkan ke rumah dulu. Jadi tuan muda Kenshin agak terlambat tibanya. Kita semua menunggu saja di luar, karena akan melanjutkan perjalanan ke tempat mega proyek kami, yang terletak di pinggiran desa. Pak Marsal pun menyahutnya. Oh mega proyek itu rupanya, yang kemarin masuk berita membuka lowongan kerja yang besar sekali. Sebesar pembangunannya, ternyata Pak Hadi ikut pula di situ. Pak Hadi pun menyela, iya benar Pak Marsal, dan tuan muda Kenshin itu adalah bos muda kita semua. Tuan muda Kenshin yang memegang tanggung jawab di sana.
Pak Marsal geleng-geleng jadinya mendengar apa yang dikatakan Pak Hadi. Pak Hadi yang salah satu bos pertambangan, ternyata anak buahnya seorang pemuda yang kini ada di dalam rumahnya. Sementara itu Kenshin sudah masuk ke ruang tamunya. Iwan dan Paijo langsung menyapa. Iwan kemudian bertanya, "Waduh bro, tumben sekali ini bro. Lu pakai baju rapi kayak begini. Biasanya aja pakai kaos oblong. Kalau nggak pakai seragam cleaning service. Lah ini kok lu mirip pegawai kantoran. Mirip bos-bos yang di luar." Kenshin menjawabnya, "Oh iya Wan, Kaori yang minta. Ya aku nggak bisa menolaknya Wan." Tiba-tiba Diana dan Levana datang. Kenshin terkejut sekali jadinya. Kenshin pun bicara, "Lo kamu kok di sini? Apa ini rumahmu?" Diana pun menjawabnya, "Dasar lu cowok tak sopan sekali. Nggak di sini nggak di sana. Sama aja sikapmu." "Iya ini rumahku. Kenapa lu heran ya? Rumahku sangat besar. Gua nggak sangka lu punya Lamborghini pula. Dan kuncinya aku yang temukan. Kalau tahu kemarin itu kunci mobilmu, sudah aku buang ke sungai. Nggak bakalan aku balikin. Berhubung papi dan mamiku yang sudah mengetahui, jadi aku diminta mengembalikan." Maminya Diana pun menegurnya. Diana yang sopan bicaranya pada tamu. "Beliau ini tuan muda, sama sepertimu. Itu kamu lihat siapa yang di luar. Papimu aja menghormati. Masa kamu sebagai putri di sini bersikap tak sopan begitu?" Diana membalasnya, "Iya ma, Diana tahu. Tapi cowok ini juga tak sopan ma. Masa dia yang punya kunci mobilnya malah menyuruh temannya yang mengambilnya. Lu nggak menghormati gua ya?" Tiba-tiba HP Kenshin berdering. Kaori menelponnya. Kenshin menjawabnya. Didengar Diana dan Levana, serta pula maminya Diana. Kenshin itu berkata, "Iya Kaori, entar aku langsung pulang ke rumah. Nggak main kemana-mana. Dan ini aku masih pakai baju yang kamu inginkan. Kalau nggak percaya tanya aja Iwan. Iwan ada di sini. Dasar nih istriku yang cantik dan manja. Nggak ada wanita lain yang secantik istriku ini." Iya entar aku kabari." Telepon pun selesai. Ditutup oleh Kenshin. Diana dan Levana yang mendengarnya jadi mengerti keduanya. Ternyata cowok ini sudah menikah. Sudah punya istri bernama Kaori. Maminya Diana pun akhirnya menjadi tahu kalau Kenshin yang disebut tuan muda ini tak bisa menjadi menantunya. Diana lalu bilang, "Lu itu nggak sopan sekali ya orangnya. Di rumah gua malah menerima telepon begitu saja. Istrimu ya itu. Kok bisa istrimu mau denganmu?" Kenshin menjawabnya, "Oh ya maaf. Saya tadi belum izin bicara. Terus mana ya kunci mobilnya? Terima kasih sudah menemukan. Oh ya mau aku beri hadiah apa ya? Bilang saja kalau bisa aku berikan." Diana pun membalasnya, "Enak aja lu bicaranya. Menghina gua apa dirimu? Memangnya siapa yang minta hadiahmu? Gua nggak miskin tahu. Lihat ini rumahku. Lihat orang-orang di sini memanggilku. Gua tuan putri. Nggak perlu menerima hadiah darimu." Kenshin menyahutnya, "Lah terus aku nggak kasih apa-apa gitu? Baik benar ya kamu. Terima kasih kalau begitu." Diana pun membalasnya, "Kalau hadiah uang mobil mewah atau berlian, aku nggak memerlukan itu. Karena aku ini kaya. Tapi kalau lu mau memberikan hadiah, baiklah aku tantang lu. Apa bisa lu menolong kakaknya Levana ini? Kalau lu bisa, aku anggap itu hadiah yang mewah darimu." Kenshin pun berkata, "Maksudnya apa memangnya? Menolong siapa? Kakaknya Levana. Kenapa memangnya? Baik ceritakan saja. Jangan setengah-setengah bicaranya." Diana pun tak terima. Cowok ini belagu sekali. Papiku aja nggak bisa. Malah dia syok begini. Detik-detik Diana dan papinya dibuat terkagum oleh Kenshin. Akan segera terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya